Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Nah, good morning, beautiful bunda, beautiful teacher. How are you today? Nah, kali ini kita sambungnya pelajaran kita, yaitu mengenai surah Al-Baqarah. Nah, kali ini kita sambung yaitu surat Al-Baqarah ayat 13, 14, 15 dan 16. Saya bacakan dulu bahasa Arabnya ya. Bacakan dulu bahasa Arabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda wa ma rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nah, itu tadi surah Al-Baqarah ayat 13, 14, 15 dan 16. Nah, artinya ya ayat 13 ya. Artinya ketika seseorang mengingatkan kita agar melaksanakan perintah Allah, maka dikatakan mereka dan bertanya kembali mereka, apakah kami harus melaksanakan perintah Allah seperti orang-orang yang bodoh itu? Ayat 14, mereka kebanyakan pura-pura beriman ketika mereka berada di kelompoknya. Namun ketika mereka keluar atau kembali pada kelompok mereka, mereka mengolok-olok orang yang melaksanakan perintah Allah. Ayat 15, jika kita mengolok-olok firman Allah, maka hidup kita pun terombang-ambing. Hidup kita dalam langkah yang salah. Kalau kita hidup dalam langkah yang salah, maka hidup kita terombang-ambing. Kemudian ayat 16, orang yang salah jalan, apa yang diusahakannya tidak mendapatkan hasil. Maksudnya kalau orang yang salah jalan itu tidak mendapatkan hasil. Salah jalannya bagaimana? Salah jalan misalnya mereka tuh berusaha tapi tidak berdoa, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan firman-firman menurut agama yang dianutnya. Nah, mereka mengatakan mau jujur-jujur kali ke surga lah katanya kan. Itu kan namanya mengolok-olok kan. Misalnya contoh. Nah, jadi itu tadi ya. Jadi kita itu dalam beragama itu kita perlu juga kita mendengarkan apa yang dinasihati orang lain. Teman kita kadang-kadang mau memberikan advice kepada kita. Nah, janganlah kita merasa bahwa orang bodohnya itu nggak usah didengar gitu kan. Banyak orang gitu ya. Kadang-kadang ya kalau
firman Allah Subhanahu wa taala ini memang kalau kita ikuti semua seperti kita ya orang bodoh ya kan bodoh itu ya, apa-apa dikasih sama orang, apa-apa disedekahkan ya, itulah menurut mereka tuh orang bodoh ya. Jadi ya, menurut mereka tuh hanya manusia itu dinilai dengan harta benda, kemudian pangkat. Nah jadi kalau dia orangnya sederhana ya nggak ada apa-apanya, kok dicek ya hartanya pun nggak ada di mana-mana. Nah dia pula mau menasihatin kita ya kan, dia aja miskin gitulah kira-kira. Jadi kita tetaplah kita miskin kaya, tetaplah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di jalan yang lurus. Nah kalau kita belok ya kembalilah kita ke jalan yang lurus. Nah kadang-kadang kan manusia ini dalam perjalanan hidupnya kan panjang kan ya, kadang-kadang yang kita maksud bagus ternyata yang hasilnya nggak bagus ya, kita harus mengkoreksi diri, kembali kita ke firman Allah Subhanahu wa taala bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan aja apa yang diperintahkannya, buat kebaikan, rajin kita memberi. Nah kadang-kadang kan orang kan salah paham kan, katakannya sepertinya mereka itu jadi peminta-minta semuanya ya kan, semua minta sumbangan. Jadi bukan seperti itu maksudnya ya. Kita walaupun disumbang hari ini, kita disumbangin orang, suatu hari tangan kita di atas, nggak mungkin tangan kita di bawah aja. Jadi bukan begitu pengajaran daripada firman Allah Subhanahu wa taala itu. Bukan kita disuruh terus kita menggadahkan tangan ya. Jadi itu bukan ajarannya yang seperti itu. Maksudnya siapa saja, kadang di atas, kadang di bawah, kadang kita diberi, kadang kita dibagi, kadang kita juga membagi. Karena pengajaran agama itu adalah membagi. Jadi suatu hari kita membagi, jangan kita baris kita menunjukkan kemiskinan kita. Kayaknya nggak cocok juga ya seperti itu ya. Tapi menurut saya, berdirilah di kaki sendiri, bekerja keraslah. Jangan kita terus-terusan tangannya di bawah. Insya Allah suatu hari tangan kita di atas, kita juga dapat memberi. Jadi saling beri memberi. Kalau kita ada, pas nggak ada kita menerima. Kalau memang kita udah makmur, udah jaya, ngapain lagi kita menerima? Itu kira-kira ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada manfaatnya. Kesalahan adalah mungkin terjemahan saya. Tetapi firman Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang sebenarnya dan mempunyai kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.